Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 atau pada tanggal 9 Tisri 5782 yang merupakan pembacaan terakhir di dalam renungan Torah kita, saudaraku, karena di kitab Ulangan Devarim 34, saudaraku. Dan kita akan membaca di natsnya di dalam pasal 4 sampai 5 yang berkata demikian, saudaraku. Dan berfirmanlah Yahweh kepadanya, inilah negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan mengatakan, aku akan memberikannya kepada keturunanmu. Aku telah memeliharanya, memperlihatkannya di depan matamu, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu Mose hamba Yahweh itu mati di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Yahweh. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan berbicara tentang kematian Musa, saudaraku. Dan di penghujung pembacaan renungan Torah kita di tahun 5781 sampai 5782 ini, saudaraku, memasuki awal. Kita akan mengakhiri pada hari ini pembacaan renungan Torah kita, yaitu di kitab Devarim 34 ini, saudaraku. Dan di sini juga berbicara tentang kematian Mose, saudaraku. Mose selesai menunaikan tugasnya sebagai memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan selama 40 tahun dalam perjalanan dengan semua peristiwa saat keluar dari Mesir sampai di perjalanan, peristiwa-peristiwa yang spektakuler, dan itu merupakan gambaran dari perjalanan iman kita di muka bumi ini, saudaraku. Dan disinilah penghujung, dan Mose tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya bisa naik. Di sini dikatakan di gunung Nebo dia naik di atas, dia menyaksikan matanya masih baik dan matanya masih bagus penglihatannya. Dan ini diizinkan, saudaraku, karena lewat itulah dia bisa melihat, menyaksikan tanah perjanjian itu, saudaraku. Dan di usia 120 tahun inilah Mose meninggal dunia, dimakamkan berada di seberang Ber Peor, dan tidak seorang pun yang mengetahui tempat penguburan sampai saat ini. Tapi dia tetap mati, saudaraku. Mose tidak terangkat naik, saudaraku, tapi dia mati, namun kuburannya tidak diketahui. Inilah suatu tokoh yang spektakuler, saudaraku, dan firman mencatat tidak ada satu nabi pun di Israel yang sama seperti Mose, yang dapat bertemu muka dengan muka kepada Bapa Yahweh. Dan lewat renungan pagi hari ini, saudaraku, kita diteguhkan kembali untuk kita sama-sama berjuang. Apa yang sudah kita dengarkan dalam renungan firman pembacaan Torah, kita diizinkan selesai membaca Torah, mulai dari kitab Kejadian sampai Ulangan, dan kita renungkan bersama-sama. Semua oleh karena kebaikan dan anugerah Bapa Yahweh, saudaraku. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, kita angkuhkan. Namun kita tetap terus berjuang, saudaraku. Bapak, Ibu, adik-adik, dan saya juga, kita sama-sama berjuang. Kita tidak memiliki perbedaan yang istimewa, saudaraku. Namun peran kita saja yang saat ini diizinkan, namun kita sama satu roh di dalam Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yesus Al-Masih, dan kita tetap berjuang untuk maju terus dalam iman kita. Saudaraku, dengan penuh ucapan syukur, dan mari kita tetap sama-sama berjuang. Dan lewat renungan pagi hari ini juga saya mengucapkan selamat kita memasuki Hari Raya Yom Kippur 5782 yang akan kita rayakan sore nanti pukul 18.00 sampai besok 18.00. Itulah waktu Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian, di mana kita diizinkan 1 tahun sekali untuk masuk waktu berdamai dengan Bapa Yahweh, tentu oleh kuasa darah Adonai Yesus HaMashiach yang sudah membeli kita secara lunas, saudaraku. Dan ini harus dirayakan karena memang perintah dari Bapa Yahweh. Hari rayaku, hari raya Bapa Yahweh di dalam kitab Imamat 23. Dan kita mengambil sikap untuk kita berpuasa, saudaraku, dari nanti sore pukul 18.00 sampai besok 18.00, 24 jam penuh, saudaraku. Bila mau menambah 1 jam lagi jadi 25 juga boleh, saudaraku, karena bangsa Israel melakukan 25 jam. Untuk kita sama-sama merendahkan hati kita minta pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita.
karena ini adalah perintah untuk merayakan hari raya yang Bapak Yahweh perintahkan. Di penghujung pembacaan renungan Torah kita ini dan bersama juga memasuki hari raya pendamaian Yom Kippur, Bapak yang memberkati kita semua, saudaraku, dimanapun kita berada, yang terus selama ini menyaksikan dalam renungan Torah di KPI Mayim Kaim. Amin, sukses besar buat kita semua. Dan tempat saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan mau melakukan hukum-hukum, perintah dan ketetapan Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.